Suami ibu yang selama ini tidak sholat, berarti selama ini ibu tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan dapat hidayah dia, amin. Dia menonton, ketika ditanya, Mas, kalau ibu meninggal bapak mau ikut? Mereka takut. Mereka anggota persatuan laki-laki takut istri. Tapi mereka takut berbuat maksiat karena istrinya, takut pulang lambat karena istrinya, takut main judi karena istrinya, takut selingkuh karena istrinya, takut pakai narkoba karena istrinya. Bagus apa enggak bagus? Bagus. Ibu merepet terus, abang pergi kemana, pulang kemana, ini pakai. Bapak yang selalu kena repet, sabar pak, insya Allah azab kubur bapak ringan. Pas malaikat mau nyiksa, kata malaikat, ini nggak perlu kita siksa, dia sudah tersiksa betul di Bangunjaya. Insya Allah repet ibu semuanya untuk kebaikan, amin. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa pisang barangan. Sudah lama saya tausiah, baru inilah dihadiri layangan. Hebat di Bangunjaya ini, sampai-sampai layangan pun berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Tadi saya sangka itu drone kamera, tapi kok banyak sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya, bagaimana supaya rumah kita itu ada baiti jannati, rumah menjadi surga. Di dalam rumah mesti ada kok somat? Di dalam rumah mesti ada sholat. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya di masjid. Lalu yang sholat rumah itu apa? Sholat di rumah itu sholat tahajud, sholat duha, sholat witir. Bersyukurlah bu, kalau suamimu membangunkan bangun malam. Manggil bojone ku apa? Sayang. Say, beb, bangun beb. Mau ngajak tahajudnya mas? Ora, mati lampu aku di. Bangun beb, sholat tahajud. Dia pun maju ke depan. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Pak Ustadz, sejak nikah sampai sekarang ayatnya nggak ganti-ganti Pak Ustadz. Itu namanya istiqomah kulhu. Ketika suami orang pulang jam 2 malam karena main judi, suami orang pulang jam 2 malam karena nonton bareng main bola, suami orang pulang karena mabau saku minum sakau, pakai ganja, narkoba, suami ibu masih membangunkan sholat tahajud. Alhamdulillah. Walaupun dia kurus kering, walaupun dia hitam legam, walaupun dia miskin melarat, tapi insya Allah ada kebahagiaan di sana. Tak ada rahmat, tidak ada kesenangan kalau tidak ada sholat di dalamnya. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Walaupun hidup 1000 tahun, kalau tak sembahyang apa gunanya? Ibu-ibu yang belum pernah diajak suaminya sholat, mudah-mudahan nanti malam diajaknya sholat. Suami ibu yang selama ini tidak sholat, berarti selama ini ibu tidur sama babi hutan. Mudah-mudahan dapat hidayah dia, amin. Dia menonton, ketika ditanya, Mas kenapa berubah? Kenapa sekarang jadi sholat? Aku tersinggung karena dibilang Ustadz babi hutan. Awalnya tersinggung,
awalnya sakit hati, awalnya marah, tapi niatnya baik. Niat kita cuman watawasau bil haq watawasau. Hebatnya Bangun Jaya. Anak-anak mendengarkan ceramah. Anak-anak, mak-mak. Kelas berapa, nak? Kelas 5. Kelas piro? Kelas 6. Iki jenenge sapa? Zakir. Masya Allah. Zakir artinya orang yang ingat. Kalau zakar kemaluan. Iki sapa? Hah? Upin. Iki? Hah? Haidar. Haidar namanya. Haidar tahu artinya? Singa. Dialah singa yang akan menolong agama Allah. Haidar, Haidar, Haidar. Nama lain dari Sayyidina Ali, Haidar. Nanti ibu kalau punya anak kasih namanya Haidar, biar diterkamnya musuh-musuh Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini nama yang bagus. Siapa nama? Haidar. Ini nama kau siapa? Valentino. Valentino itu rambutnya pirang, matanya biru. Iki wes elek. Hitam pesek pendek. Urip meneh. Ireng. Ayo, aku ireng. Masya Allah. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam bekudis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk yang berapa sekarang? Memang kalau kena panas ini susah ngingat memang. Yang pertama mesti baca Quran. Sing nomor loro mesti zikir and sholawatan. Sing nomor telu mesti sholat berjamaah nang omah tahajud duha. Sing nomor papat silaturahim. Sebenarnya tadi bisa saja dari lapangan, dari tanah, dari pasar, langsung kemari bisa. Tapi kami diajak silaturahim ke rumah Pak Kades dan Bu Kades. Saya heran tadi. Acaranya di mana? Di tanah lapang. Loh, mutar ke belakang. Saya pikir mau maju ke belakang, rupanya masuk ke rumah Pak Kades. Sampai di rumah Pak Kades saya heran, kok nggak ada makanan? Rupanya makanannya di kamar. Setelah saya dengan Pak Ahmad duduk, barulah keluar kelapa muda. Kelapa muda dikasih jeruk nipis, lalu kue-kue, buah-buah. Masya Allah. Pas mau diambil, langsung diajak foto. Masya Allah. Habis kelapa muda itu saya minum satu habis. Habis itu langsatnya hampir satu piring habis. Di sini pun juga banyak makanan. Wah, tenan. Kenapa Ustaz nggak ngambil? Nggak ada yang nawarin. Tadi saya nunggu kok orang-orang yang nawar piye gitu. Maksudnya kalau sudah diletakkan itu ya mangan aja lah, mangan. Kadang kita silaturahim di rumah orang, ada pisang, ada apel, pas mau dimakan kocok, kaca. Pernah ngalamin seperti itu, Bu? Pernah, saya pernah. Cantik, kaca. Ini memang nggak kaca, cuman ditutup plastik kaca. Masya Allah, tabarakallah. Ini Ustadz banyak betul kritiknya. Maksudnya kalau sudah disuguhkan di Bangun Jaya, itu artinya sudah tanpa dipersilahkan. Itu maksudnya boleh dimakan. Silakan Pak Ahmad, silakan Pak Kelmi, silakan Pak Kiai, silakan Pak pimpinan cabang Ansor, silakan. Nah, saya pula yang mempersilahkan. Iki jenenge apa? Silaturahim. Silaturahim, silatu menempelkan, silatu mengeratkan, silatu merapatkan, silatu menyambungkan. Rahim, mohon maaf, rahim itu tempat wadah janin dalam perut. Jadi silaturahim menempelkan perut. Apa itu silaturahim? Saya berasal dari rahim mak saya. Ibu berasal dari rahim mak ibu. Bapak berasal dari rahim mak bapak. Rahim kita sama atau beda? Beda. Itu keluarga saya itu Pak Ustaz. Gimana hubungan keluarganya? Mak saya dengan mak dia, mama.
Tapi rahim kita kalau diurut-urut ke atas berasal dari rahim siji. Rahim siapa? Rahim Hawa, suaminya Adam, bojone Hawa. Kita ini semua berasal dari satu rahim. Silaturahim menyatukan rahim. Akhirnya kita pun bisa bersama. Makanya acara di rumah itu undang tamu tetangga silaturahim. Ustaz Somad, besok datang ya. Apa acaranya? Coffee morning. Kopi. Morning, pagi. Begitu sampai, cuman ada kopi. Pas ditanya, lontong sayur nasi uduknya mana? Kan acaranya coffee morning. Gak pakai gula lagi. Hidup sudah pahit, jangan minum kopi pahit. Acara orang barat namanya coffee morning. Acara namanya macam-macam. Acaranya namanya family gathering. Acaranya namanya macam-macam. Sesungguhnya itu adalah silaturahim. Ini sekarang kita kalau mau bertamu ke rumah orang sohibul bait, pilih-pilih. Buka gorden, tengok. Oh, orang biasa, bilang nggak ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keluar anaknya. Bapaknya ada. Kata bapak, pesan, kalau kamu yang datang nggak ada orang di rumah. Anak penuh dengan kejujuran. Sekarang orang menerima tamu sesuai dengan derajat tamu. Lihat dulu tamunya. Oh, RT air putih, RW kopi ginseng, DPRD kopi susu, DPR RI kembali air putih. Alhamdulillah kami tidak lagi dibeda-bedakan. Hari ini semuanya hadir, semua dikasih air putih. Mau derajat apa tinggi, mau rendah, semuanya sama. Ibu di bawah minum air putih, kami pun di atas minum air putih. Malah hebat minuman anak kita lagi. Hebatnya Bangun Jaya, tidak ada dibeda-bedakan. Derajat manusia sama. Iya, tapi kami dibedakan. Ustaz Somad kok dikasih pentas? Kalau saya di bawah, ibu-ibu di belakang nggak bisa ngelihat. Maka saya dikasih pentas tinggi. Tapi pentas ini bukan untuk kami. Selesai acara kami pulang meninggalkan ini. Ini tidak dibawa ke Pekanbaru. Karpet, Masya Allah, panitia luar biasa. Di bawah hijau, di atas hijau juga. Karpet hijau. Lebih asli yang mana? Asli di bawah atau di atas? Di bawah, asli milik Allah. Ini pinjam, nggak tahu panitia minjam kemana. Di atas banyak bunga-bunganya Pak Ustaz. Jangan cemburu, karena bunga ini nggak ada yang benar, plastik semua. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sesungguhnya derajat kita sama. Makanya kalau buat rumah itu niatnya nerima tamu. Ini banyak orang sekarang buat rumah niatnya bukan untuk nerima tamu, tapi biar supaya tetangga sakit kepala. Tetangganya pula niatnya tidak betul. Lihat tetangga sebelah bangun rumah, kumat darah tinggi. Niat tetangga sebelah beli mobil, kumat jantung koroner. Lihat tetangga sebelah ganti motor, mendadak mati. Inilah namanya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ini bukan baiti jannati. Jadi kalau kita buat rumah, tetamu-tamu silakan datang. Buka jangan 24 jam, karena kalau buka 24 jam yang datang maling dan pencuri.